pengenaan royalti, pengelolaan royalti. Tapi sejauh tadi teman-teman LMKN menyampaikan paparannya dan saya baca beberapa kali, saya nggak nemu kata silem di dalam sini. Ada nggak kata silem di dalam paparan ini? Ini aneh sekali gitu loh, menurut saya. Karena tugas utamanya LMKN itu sebenarnya itu. Selama itu tidak terbentuk, selama itu pula pengelolaan royalti ini pasti carut marut. Cara mengolek yang sangat konvensional yang selama ini terjadi, ya, ini yang membuat masyarakat kita ini gaduh, baik dari UMKM, industri, perhotelan, ya, dan banyak hal yang tersangkut terkait dengan musik ini. Pak Yanwar silakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat datang Mas Marcel beserta jajaran LMKN yang selama ini banyak dijadikan bahan pembicaraan di masyarakat. Apalagi ketika bicara soal lagu Indonesia Raya lah dimintain royalti, macam-macam. Banyak kontroversi yang kemudian ini memicu DPR harus bersikap tentang pengelolaan royalti yang memang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini. Terima kasih TMLI sebagai pengusul RUU ini. Beliau ini pencipta dan juga performer. Jadi dan juga anggota DPR. Jadi komplit sebenarnya ada di TMLI ini urusannya. Pak Ketua dan teman-teman di LMKN, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Dari tadi yang disampaikan oleh teman-teman di LMKN ini kan tugasnya sebenarnya cuma 3 ya. Memungut, menghimpun, ya kan, sama mendistribusi. Nah, kan cuma 3 aja sebenarnya tugasnya. Jadi mengacu kepada 3 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada LMKN untuk pengelolaan royalti ini, harusnya kan semua berbasis ke situ. Dan satu tugas utama LMKN yang membuat ini carut marut, dan itu mandatori dalam peraturan perundangan di PP terkait pembangunan SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik, yang itu sebenarnya menjadi basis di dalam pengenaan royalti, pengelolaan royalti. Tapi sejauh tadi teman-teman LMKN menyampaikan paparannya dan saya baca beberapa kali, saya nggak nemu kata silem di dalam sini. Ada nggak kata silem di dalam paparan ini? Ini aneh sekali gitu loh, menurut saya. Karena tugas utamanya LMKN itu sebenarnya itu. Selama itu tidak terbentuk, selama itu pula pengelolaan royalti ini pasti carut marut. Cara mengolek yang sangat konvensional yang selama ini terjadi, ya, ini yang membuat masyarakat kita ini gaduh, baik dari UMKM, industri, perhotelan, ya, dan banyak hal yang tersangkut terkait dengan musik ini. Padahal musik ini sendiri adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup manusia. Dia udah menjadi bagian yang udah menjadi kebutuhan pokok bahkan. Nada-nada, ya, menikmati sesuatu yang indah. Kemarin kita hadirkan di sini dari penyanyi, pencipta gitu ya. Dan juga dari industri juga kita undang kemarin di sini. Hampir semuanya mengatakan banyak keluhan terhadap LMKN ini. Hampir semua mengatakan bahwa merasa diperlakukan tidak adil, kira-kira begitu.
Makanya pertanyaan besarnya, LMKN ini perlu ada apa enggak di dalam pengelolaan royalti kita ke depan? Pertama yang ingin saya tanyakan, ini ada terkait masalah hukum kemarin yang sempat mencuat ya, dan menjadi ketakutan. Saya banyak mendapatkan aspirasi dari pengelola hotel gitu ya, yang disomasi oleh LMKN, LMK atau LMKN itu. Pertanyaan saya, apa dasarnya LMK-LMKN melakukan somasi? Siapa yang memberikan mandat untuk melaksanakan itu? Atribusi dari mana? Menggunakan instrumen hukum, bahkan kalau sampai kepada ancaman pidana, dari mana mendapat kewenangan itu? Sementara Undang-Undang Hak Cipta itu kalau kita perhatikan dari pasal ke pasal, tunnya adalah ini keperdataan antara para pihak, jauh dari aspek pidana. Dan pidana ini pun hanya menyentuh ya terkait pembajakan. Di luar pembajakan ini sebenarnya perdata antara pemilik royalti gitu ya dengan yang memanfaatkan. Soal mau dijual berapa, ditransaksikan berapa, perdata itu bebas. Pencipta bilang saya mau jual 10 juta boleh kalau dia mau beli. Dia mau jual 100 juta pun tidak ada masalah kalau yang mau dia beli. Itu bebas-bebas saja. Itu pertanyaan pertama. Kenapa somasi itu kok bisa diluncurkan oleh LMKN? Yang kedua, pertanyaan saya adalah seberapa besar sebenarnya potensi pengelolaan royalti yang ada di Indonesia dalam 1 tahun? Kalau tadi kan ini dipaparkan ada dari general, dari digital, live event, overseas segala macam, ya total 106 miliar lah gitu ya. Tapi sebenarnya potensial yang bisa didapat gitu ya, baik oleh pencipta, penyanyi dan seterusnya. Ini kan fasilitator saja sebenarnya LMKN ini. Mewakili kepentingan para pihak. Kan begitu. Jadi menempatkan dirinya itu sebagai lembaga yang mewakili kepentingan para pihak. Nah, kalau ada hubungan keperdataan antar para pihak secara langsung, di mana peran LMKN? Contoh misalnya, Bang Haji Rhoma Irama mengatakan, terserah, monggo, lagu saya diputar di mana saja, kapan saja, gratis, saya bebaskan. Kan begitu. Kemudian misalnya ada satu hotel atau rumah makan atau kafe, dia memutar lagunya Pak Haji. Tetapi dalam konsepsi LMKN, semua sektor tadi, baik hotel, kafe, rumah makan, apapun yang diputar harus dikenakan royalti yang berbasis kepada jumlah kursi. Ini agak aneh menurut saya cara mengelolaan seperti ini gitu. Di era sekarang yang kemajuan kemajuan zaman di era digitalisasi seperti ini. Ya kalau 100 tahun yang lalu sebelum ada kemudahan teknologi, ya orang susah menghitung. Makanya sebenarnya di undang-undang ini kan sudah difasilitasi. Tugas utamanya LMKN itu membangun silem. Ini sama sekali nggak berbunyi. Bahkan sebenarnya di dalam PP sendiri di pasal 20 itu kan diberi kewenangan pula untuk mengajak pihak ketiga bahkan di dalam pembangunan dan pengembangan silem ini. Sudah sejauh mana selama ini LMKN melakukan itu? Dan upayanya sudah sampai mana? Nah, kalau ini tidak pernah dilakukan, atau kalaupun dilakukan, problemnya di mana? Saya sempat ngobrol singkat gitu ya, dibilang Bang, mendevelop silem ini biayanya besar sekali.
Ini enggak murah. Oke, kalau memang itu berbiaya mahal, tapi untuk rakyat kita mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, ya mereka lakukan, why not? Negara masuk. Tetapi dalam pengelolaan sistem ini semuanya harus transparan, harus clear and clean. Kenapa saya tadi bertanya potensinya berapa? Saya berpikir begini terkait pengolekan royalti ini. Saya berpikir kita sepertinya perlu badan khusus untuk mengelola royalti ini. Dan ini nanti yang akan menyediakan sistem informasi lagu dan musik yang biayanya dari pemerintah. Dan ini juga bisa menjadi PNBP buat negara terhadap pengelolaan sistem royalti ini. Dari jasa orang mendaftarkan hak ciptanya, orang mau bertransaksi bisa lewat platform itu, melalui badan itu. Orang pihak terkait mau perform segala macam, ada satu badan yang mengelola para pihak ini. Ketika negara hadir, pemerintah hadir di situ, semangatnya adalah mengatur prinsip keadilan di semua stakeholder, baik pencipta maupun pihak terkait. Nah, ini yang sebenarnya menjadi semangat dari kita untuk merevisi Undang-Undang Hak Cipta ini, agar semua mendapatkan proporsi yang adil. Pencipta, pihak terkait, ya, termasuk performa penyanyi, termasuk juga UMKM kita. Mana yang layak itu dikenakan royalti, ya, kita minta untuk membayar berapa bagian di dalam sistem itu, mana yang memang menjadi ya dalam tanda petik gitu ya, kalau di BUMN, di industri itu ada namanya CSR. Dan itu bisa dinikmati oleh warteg, oleh warung kopi, warkop, angkringan, kafe-kafe kecil yang didevelop oleh anak-anak muda sekarang. Masa iya karena somasi-somasi yang dilakukan oleh MKN membuat mereka ketakutan selama ini. Makanya waktu di Komisi 13 saya di sana dengan Pak Menteri waktu itu atau Pak Wamen, saya minta somasi ini di moratorium. Dan dalam rapat sebelumnya dengan pimpinan kami, dengan Prof. Midavko yang menghadirkan juga para stakeholder, bersepakat juga bahwa terkait somasi-somasi itu di moratorium dulu sampai selesai undang-undang kita ini mau kemana. Dan ternyata kemarin masih terdengar ada somasi dilakukan. Kalau yang mensomasi pencipta kepada pihak terkait, ya itu keperdataan pribadi, silahkan saja. Selama haknya itu terganggu. Tapi LMKN nggak punya hak untuk itu. Nggak punya kewajiban juga untuk melakukan itu. Orang penciptanya nggak keberatan kok. Dalam kasus tadi yang saya sampaikan misalnya memutar lagunya Pak Haji Rhoma Irama, ada kafe yang dia lagunya Pak Haji terus, kenapa harus dipungut? Karena dasarnya adalah ini kolektif. Kolektif ini juga tidak bisa kita jadikan dalih gitu ya, untuk menyasar semua orang. Kemudian mendistribusi berapa lagunya yang dinyanyikan di tempat itu. Nah, sistem ini yang harusnya diciptakan terlebih dahulu sebelum bicara lembaga-lembaga manajemen kolektif yang lain. Nah, jadi ini pimpinan yang ingin saya sampaikan terhadap tema LMKN di dalam perubahan RUU Hak Cipta ini.
Karena memang ini jadi concern seluruh masyarakat kita. Terus terang orang kemudian jadi tergugah gitu ya. Ternyata ada yang namanya LMKN gitu. Kalau sekarang lagi rame orang tergugah, oh ada ya KIP gitu. Tiba-tiba begitu kan. Gara-gara orang nyari dokumen ternyata oh ada mekanismenya. Bagus juga. Tapi ini jadi membuka mata telinga kita semua. Oh ternyata ada problem ya di dalam pengelolaan royalti kita. Penyanyi, pencipta mengeluh, penyanyi performer mengeluh, kemudian produser juga mengeluh. Nah, ini kan jadi catatan kita. Jadi itu pimpinan dari saya. Mudah-mudahan nanti di dalam perumusan lebih detail kita bisa lebih tajam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tajam Pak. Bapak nggak usah lebih tajamkan lagi, udah tajam Pak Yanwar tadi. Hampir 10 menit tadi. Oke. Jadi maksudnya Pak Yanwar ini Dari LMKN, intinya tuh saya ingin meluruskan, menambahkan lagi ya, menambahkan bukan meluruskan, kalau berarti ada bengkoknya Pak Yanwar tadi, meluruskan, menambahkan bahwa mengapa timbulnya somasi-somasi gitu loh. Ini kan pasti ada kejadian teknis. Kalau somasi itu Pak Yanwar pasti perdata, Pak Yanwar. Lebih banyak perdata. Kalau pidana itu nggak pakai somasi langsung panggil sebagai saksi terlapor gitu kan. Nah tapi kenapa bisa timbul gitu loh dispute yang seperti itu. Nah, terus bagaimana mengatasinya untuk ke depan ini. Jadi LMKN itu collectingnya kepada siapa itu mungkin dimantapkan lagi sekarang gitu. LMKN itu collectingnya ke